Halo teman, jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal TIU dan TWK model HOTS sebagai persiapan ujian CPNS tahun 2021. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1. Irwan berusia 5 tahun lebih tua dari Wisnu. Wisnu berusia 2 tahun lebih muda daripada Feby. Berapa tahun selisih usia Irwan dan Feby? A. 7, B. 6, C. 5, D. 4, atau E. 3. Ini kita misalkan aja Irwannya ini I, Wisnunya W, dan Febynya F. Irwan berusia 5 tahun lebih tua dari Wisnu, maka I sama dengan 5 tambah W. Wisnu berusia 2 tahun lebih muda daripada Feby. W sama dengan F dikurang 2. Yang ini kita buat sebagai persamaan nomor 1. Sedangkan W sama dengan F dikurang 2 itu kita buat sebagai persamaan nomor 2. Karena W nya sudah diketahui, maka bisa kita masukkan ke persamaan nomor 1. Maka I sama dengan 5 ditambah F dikurang 2. 5 tambah 5 dikurang 2 itu sama dengan 3. Maka I sama dengan 3 ditambah F. F-nya pindah ruas dari positif menjadi negatif. Maka I dikurang F sama dengan 3. Maka selisih usia Irwan dan Feby itu 3 tahun. Jawaban yang tepat adalah E, 3. Kita lanjut ke soal nomor 2. 7,50 dibagi 4/10 tambah 16% dikali 8,27 sama dengan titik-titik. A. 310,105, B. 310,125, C. 310,760, D. 310,850, atau E. 310,970. Ini untuk menjawab pertanyaan kayak gini, ini harus dipahami dasar aritmatikanya. Urutan operasi yang didahulukan adalah sebagai berikut. Pertama, tanda kurung. Dan tanda kurung itu nanti yang kita kerjakan duluan. Kemudian, pangkat atau akar. Yang ketiga, kali atau bagi. Yang keempat, tambah atau kurang. Sini aja kita buat ya. 7,50 dibagi 4/10 ini kan sama dengan 0,4. 16% itu sama dengan 0,16. Jadi 0,4 ditambah 0,16 dikali 8,27 sama dengan 7,50. Yang ini masih tetap kita taruh di sini. Dibagi 0,4 tambah 0,16 itu sama dengan 0,20. Nah, ini kita luarkan yang tanda kurung ini. Kemudian dikali 8,27. Yang mana duluan kan ini? Bagi, ada kali. Yang mana duluan kan? Yang duluan didapat itu yang duluan dikalikan, yang dioperasikan. Ini sama dengan buka kurung, tutup kurung dulu. Kemudian sama dengan 7,50 dibagi 0,20 itu sama dengan 37,5. Kemudian dikali 8,27. Sama dengan 310,125. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 310,125. Soal nomor 3. Ini dia. Seorang pedagang dalam seminggu membeli 0,35 ton beras dan 5,2 kuintal gula serta 62 kg minyak goreng. Secara keseluruhan, berat barang yang dibeli pedagang tersebut selama seminggu adalah titik-titik kilogram. A. 932, B. 892, C. 730, D. 637, atau E. 652. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, itu semua satuannya harus kita rubah dulu ke kilogram.
karena yang ditanya itu berapa kilogram ya. 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram, sedangkan 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Jadi kalau 0,35 ton itu kalau kali 1000 sama dengan 350 kilogram. Kalau 5,2 kuintal itu berarti 520 kilogram. Jadi 350 ditambah 520 ditambah 62. Ini semuanya sudah dalam satuan kilogram. Maka sama dengan tinggal jumlahkan aja lagi. 350 tambah 520 ditambah 62 menghasilkan sama dengan 932 kilogram. Jadi jawaban yang tepat adalah A, 932 kilogram. Kita lanjut ke soal nomor 4. Gambar selanjutnya dari deret ini adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasannya, persegi panjang berputar 45 derajat searah jarum jam, segitiga berputar 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau kita perhatikan pada masing-masing gambar, ini terdapat 3 bangun datar, yaitu yang pertama lingkaran, yang kedua persegi panjang, yang ketiga segitiga. Kalau kita perhatikan dari gambar yang pertama, ini persegi panjangnya berputar searah jarum jam sebesar 45 derajat itu sampai sini. Lalu segitiganya berputar berlawanan arah jarum jam, berarti yang ini dia. Jadi gambar 2 menjadi gambar 3, persegi panjangnya ini berputar lagi 45 derajat supaya lurus dia, tegak. Yang segitiga ini berputar 45 derajat sampai di sini. Ini dia hasilnya. Kemudian yang ini gambar 3 mau jadi gambar 4. Persegi panjangnya ini berputar 45 derajat searah jarum jam, berarti dia yang ini, yang D atau yang B. Kemudian segitiganya berputar 45 derajat, berarti jawabannya yang tepat itu adalah yang D, yang ini. Kalau yang ini dia berputar 90 derajat ke atas, berarti searah jarum jam. Berarti ini salah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Nomor selanjutnya, nomor 5. Deret angka selanjutnya adalah 7, 24, 24, 48, 48, titik-titik. Pilihannya A 90, B 88, C 81, D 79, atau E 68. Oke, kita coba ya. Kita tulis dulu 7, 24, 24, 48, 48. Kalau 7 ke 24 itu tambahnya tambah 17. 24 ke 48 itu tambah 24. 48 ke berapa nantinya? Kita buat bertingkat, misalnya 17 ke 24 itu tambah 7, berarti ini pun harusnya tambah 7 juga, berarti 24 tambah 7 sama dengan tambah 31, berarti 48 tambah 31 itu harusnya 79. Berarti jawaban yang tepat itu adalah D, 79. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Soal nomor 6 ini adalah soal TWK. Secara antropologis, bangsa merupakan persekutuan hidup manusia yang memiliki kesamaan dalam bentuk, kecuali titik-titik.
A. Ras, B. Tujuan, C. Bahasa, D. Kebudayaan, atau E. Keyakinan atau agama. Pembahasannya, pengertian bangsa secara antropologis merupakan sekumpulan persekutuan hidup manusia yang didasarkan atas persamaan ras, bahasa, kebudayaan atau adat istiadat, dan agama. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B. Tujuan. Yang diminta di sini kecuali. Nomor 7. Pada saat Konstitusi RIS berlaku, alat kelengkapan Republik Indonesia Serikat terdiri atas 6 lembaga. Yang bukan menjadi alat kelengkapan pada masa Republik Indonesia Serikat adalah titik-titik. A. DPR, B. Senat, C. Menteri, D. Dewan Pengawas Keuangan, atau E. Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Pembahasannya, alat kelengkapan pada masa Republik Indonesia Serikat yaitu pertama, Presiden, yang kedua, Menteri, yang ketiga, Senat, yang keempat, DPR, yang kelima, Mahkamah Agung, dan yang keenam, Dewan Pengawas Keuangan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bukan ini ya, E. Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nomor 8. Pada tanggal 9 November 2001, ada beberapa pasal yang diamandemen. Beberapa pasal yang diamandemen pada tanggal tersebut adalah titik-titik. A. 1, 3, dan 6A, B. 5, 7, dan 13, C. 17, 20, dan 21, D. 26, 27, dan 30, atau E. 23D, 24, dan 31. Pembahasannya, pada amandemen ketiga tanggal 1 sampai 9 November 2001, pasal-pasal yang mengalami perubahan diantaranya pasal 1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22E, 22D, 22E, 23, 23A, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, 24C. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. 1, 3, dan 6A. Nomor 9. Salah satu contoh pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah titik-titik. A. Kedaulatan berada di tangan rakyat. B. Penghormatan terhadap pemeluk agama lain. C. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. D. Tidak tawuran pelajar antar sekolah. Atau E. Pemungutan pajak. Pembahasannya, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama tanpa terkecuali. Ini merupakan pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang berbunyi mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Hal ini juga tercantum pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kalau yang pilihan A ini, itu merupakan sila keempat. Yang pilihan B-nya, sila pertama. Yang D-nya ini, sila ketiga. Dan yang pilihan E-nya, sila kelima. Kita lanjut ke nomor 10, nomor terakhir. Pembangunan bagi suatu negara membawa dampak untuk negara tersebut. Tujuan utama adanya pembangunan nasional adalah titik-titik. A. Melaksanakan hasil musyawarah. B. Menaikkan gengsi di mata internasional. C. Menjadikannya sebagai penopang hidup orang-orang. D. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan bangsa itu sendiri. Atau E. Bersaing dengan negara lain. Oke teman, soal nomor 10 ini kita jadikan PR aja. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan TIU dan TWK model host kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.